Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya, Dita Sukma Parawansa, ingin mempresentasikan penelitian saya mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2019. Yang terdapat dalam latar belakang penelitian saya, perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia mengakibatkan peningkatan jumlah investor yang melakukan investasi dalam dunia saham. Hal ini mengakibatkan meningkatnya keinginan investor terhadap return saham. Return saham menunjukkan prestasi emiten. Pergerakan return saham searah dengan kinerja emiten. Apabila emiten mempunyai prestasi yang semakin baik, maka keuntungan yang dapat dihasilkan dari operasi usaha semakin besar. Selain itu, return saham juga menunjukkan nilai suatu perusahaan. Dengan semakin tinggi return saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan sebaliknya. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat memperhatikan return sahamnya. Selanjutnya dalam rumusan masalah penelitian saya, yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019? Dan yang terakhir, apakah profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan bersama-sama terdapat terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 sampai 2019? Selanjutnya kerangka pemikiran dan rumusan hipotesis. H1, terdapat pengaruh antara variabel profitabilitas terhadap return saham. H2, terdapat pengaruh antara variabel solvabilitas terhadap return saham. H3, terdapat pengaruh antara variabel ukuran perusahaan terhadap return saham. H4, terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap return saham. Selanjutnya metodologi penelitian. Pada penelitian saya, yang saya pakai jenis penelitian asosiatif dan jenis data sekunder, menggunakan teknik metode pengumpulan data observasi dokumentasi dengan melihat laporan tahunan perusahaan sampel dan yang diterbitkan oleh perusahaan sampel pada tahun 2016 sampai 2019. Berikut adalah analisis dan pembahasan penelitian pada pemilihan model regresi data panel yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Pada uji Chow didapatkan hasil probabilitas cross-section sebesar 0,0000 yang dimana probabilitas lebih kecil dari 0,05 sehingga HA diterima dan model yang dipakai adalah fixed effect model. Selanjutnya pada uji Hausman didapatkan hasil probabilitas cross-sectionnya sebesar 0,06617 maka H0 diterima menggunakan random effect model. Selanjutnya, uji Lagrange multiplier didapatkan hasil cross-section sebesar 0,0000 maka HA diterima menggunakan random effect model. Dari ketiga uji regresi data panel ditemukan bahwa random effect model lebih dominan di penelitian ini. Selanjutnya, pada uji hipotesis terdapat uji analisis koefisien korelasi dengan hasil koefisien determinasi R-square antara profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan dengan return saham sebesar 0,258611. Maka nilai R-square adalah 25,9%, menunjukkan bahwa terjadi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada uji persamaan regresi linear berganda, didapat hasil konstanta regresi sebesar 0,071298. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap perubahan satu koefisien regresi variabel-variabel independen, maka variabel return saham sebesar 0,071298. Pada nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar negatif 0,020699 untuk profitabilitas, artinya setiap perubahan satu nilai profitabilitas maka akan mengalami penurunan sebesar 0,020699
satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Begitu juga pada variabel solvabilitas sebesar negatif 0,0000638. Untuk solvabilitas, artinya setiap perubahan satu nilai solvabilitas, maka solvabilitas akan mengalami penurunan sebesar 0,0000638 satuan. Dalam hal ini, faktor lain dianggap tetap. Begitu juga dengan ukuran perusahaan, terdapat hasil negatif 0,002232, maka ukuran perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,002232 satuan. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Pada korelasi regresi parsial uji T, didapatkan hasil dari rumus df sama dengan n dikurangi k dikurangi 1, maka didapatkan hasil 56 dan derajat kebebasan sebesar 0,05. Diperoleh nilai T tabel sebesar 1,67252. Pada variabel profitabilitas memiliki T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu negatif 3,67665, lebih kecil dari 1,67252, dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0005. Hal ini menyatakan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya pada variabel solvabilitas memiliki T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu sebesar negatif 1,902739, lebih kecil dari 1,67252, dan probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,0622. Hal ini menyatakan bahwa solvabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Begitu juga dengan ukuran perusahaan, diperoleh T hitung lebih kecil daripada T tabel, yaitu dengan angka negatif 4,125777, lebih kecil dari 1,67252, dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 sebesar 0,00001. Hal ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, pada hasil uji koefisien regresi bersama-sama atau uji F, menunjukkan nilai signifikansi 0,000182 lebih kecil 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai 2019. Pada uji koefisien determinasi, diketahui bahwa nilai R-square 0,296309, artinya secara bersama-sama variabel balance profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan mempunyai kontribusi menjelaskan return saham sebesar 29,6309 hingga sisanya sebesar 70,6309% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini. Selanjutnya, pada kesimpulan dalam penelitian saya, terdapat pengaruh variabel profitabilitas terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh variabel solvabilitas terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Yang ketiga, terdapat pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Yang terakhir, terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap return saham pada perusahaan subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, pada saran penelitian saya, yang pertama, bagi penelitian, disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel perusahaan, memperbanyak variabel penelitian, dan dapat mengembangkan dengan menambah jumlah data serta memperpanjang periode penelitian. Yang kedua, bagi akademis, disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan pula dapat melakukan penelitian yang berkaitan mengenai profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan dan return saham.
Yang ketiga, bagi emiten. Disarankan hasil penelitian ini bagi emiten dapat mempublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada para pemegang saham. Yang keempat, bagi investor dan bagi kreditor. Disarankan hasil penelitian ini bagi investor maupun calon investor lebih teliti dan hati-hati dalam pertimbangan untuk melakukan suatu investasi di suatu perusahaan, dan disarankan hasil penelitian ini bagi kreditur dapat melihat mana perusahaan yang dapat membayar atau biaya jangka panjang pada perusahaan yang berinvestasi. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.